Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bogor Flasher. Oke, di konten kali ini saya kedatangan handphone Samsung A70 ya teman-teman, dengan kendala tidak bisa dicas ya. Ini kondisi handphonenya sudah saya bongkar ya teman-teman, soalnya customernya tuh tadi minta buru-buru, jadi servisnya itu ditunggu ya teman-teman. Tadinya saya nggak lihat kontenin, setelah saya bongkar saya putusin untuk ya udah kontenin aja, saya record seada-adanya ya teman-teman. Nah, ini untuk pengetesan ya teman-teman, saya coba cas untuk pembuktiannya. Dia nggak masuk ya teman-teman. Untuk handphonenya sih masih nyala, cuman nggak bisa dicas aja ya teman-teman. Ini saya coba nyalain pakai tes point ya teman-teman. Tuh, kondisi handphonenya masih nyala. Untuk baterainya tinggal 1%. Untuk Samsung tipe A70 ini kalau tidak bisa dicas biasanya sih jarang kalau konektornya ya teman-teman. Biasanya tuh terjadi pada fleksibel atau jalur casnya putus ya teman-teman. Biasanya dari konektor tuh bisa dipastiin kalau dia masih bagus ya, masuk, nggak goyang-goyang, nggak goblak gitu ya teman-teman. Atau lidahnya kan, ada lidahnya tuh konektornya biasanya ada yang patah, bisa kelihatan kan di dalam konektor. Itu kalau aman biasanya sih kendala bukan dari konektor cas ya teman-teman. Oke, di sini saya coba ukur dulu untuk jalur-jalur casnya ya teman-teman. Untuk ground, jalur USB ada 2, aman. Dan di sini untuk jalur casnya ya teman-teman, jalur VBus itu putus ya teman-teman. Itu maaf saya nggak tampilin untuk nilai di multitesternya ya teman-teman. Mungkin di lain waktu saya bisa record untuk posisi di multitesternya. Nah, itu yang saya kasih unjuk putus ya teman-teman, jalur casnya satu jalur. Jadi sini saya ukur untuk jalur yang putus tadi dari konektor ke soket tembus atau enggaknya ya teman-teman. Di situ saya ukur tembus ya teman-teman. Berarti konektor aman ya teman-teman. Nah, untuk dari soket tuh ke mesin itu putus ya teman-teman. Nah, untuk fleksibelnya juga aman. Tuh saya pastiin dulu, saya ukur aman. Nah, untuk yang di board mesin itu harus ada nilai ya teman-teman. Nah, di jalur casnya itu ada nilai ya teman-teman. Itu biasanya kurang nyambung ya teman-teman penyakitnya tuh. Nah, kondisinya itu saya lihat ada kabel jumper ya, jadi mungkin sebelumnya pernah servis juga. Kabel jumper jalur cas yang putus itu ya teman-teman, itu berarti putus lagi, itu kelihatan putus ya teman-teman. Saya kasih lihat ya. Nah, dia jumpernya mungkin dari mesin langsung ke board bawah ya teman-teman, dengan kabel panjang seperti itu, dikasih tutup solasi sama mungkin yang servis sebelumnya. Nah, di situ dia putus ya teman-teman. Ya, di sini sudah ketahuan putusnya jalurnya. Lanjut saya jumper aja ya teman-teman.
biasanya kalau fleksibelnya itu ditekan, itu dia bisa ngecas ya teman-teman. Sebenarnya itu biasanya di timah posisi yang ada di soket atau yang ada di fleksibel, bagian cas itu getas kalau saya bilangnya ya teman-teman, getas. Jadi kalau pakai mikroskop atau kaca pembesar tuh kelihatan dia retak timahnya teman-teman. Karena handphone yang tipe C sekarang ini tuh udah pas charging casannya tuh ada berapa watt gitu ya teman-teman. Jadi panas, timah, lama-lama getas, warnanya putih, nanti retak ya teman-teman. Jadi kadang kena kadang enggak itu. Nah disitu saya lakukan penjemperan aja ya teman-teman. Kalau dijemper kan udah pasti gitu. Sebenarnya bisa di resolder bagian pojokan fleksibel tuh yang bagian cas, atau yang di board dikasih timah lagi. Cuman sepengalaman saya sering lama-lama ya begitu, dia panas nanti getas retak lagi deh teman-teman. Kalau di jumper insya Allah udah pasti nyambung ya teman-teman. Kebetulan ini enak teman-teman, jalur casnya itu yang putus tuh ada di atas fleksibel, bukan di bawah ya, jadi enak narik di atas. Nah nanti itu bawah dan atas saya akan lakukan penjemperan ya teman-teman. Sebenarnya bawah doang sih ini udah bisa kayaknya, udah insya Allah udah bisa, cuman biar aman biar awet ya teman-teman. Yang kadang lama-lama yang atas juga bakal kena yang tadi saya bilang ya teman-teman, timahnya getas nanti retak, nggak bisa dicas lagi. Jadi kalau sudah saya antisipasi di jumper juga atasnya insya Allah awet ya teman-teman. Jadi sekalian saya jumper atas sama bawah. Biasanya saya kalau jumper kasus kayak gini tuh teman-teman, enggak saya jumper dari atas sampai bawah kayak tadi ya teman-teman. Biasanya saya jumper cukup dari fleksibel, itu jalurnya paling gede biasanya kalau jalur cas ya, keriknya enak. Kalau yang saya solder itu nanti ke board atas, yang bawah yang tulisan sub itu ke board bawah gitu ya teman-teman. Jadi nggak panjang itu. Saya udah dikasih timah, lanjut yang di mesin sama yang di papan bawah ya teman-teman. Itu saya lihat ada bekasnya ya, bekas jumperan itu kan udah ada kerikan ya, udah dikerik jalurnya, makanya saya nggak ngerik lagi ya teman-teman. Sama yang di atas juga udah ada bekasnya, jadi saya cuman cukup ganti timah baru aja. Untuk kasus kayak gini ini sering ya teman-teman, sering terjadi. Jadi usahakan analisa terlebih dahulu, jangan langsung wah konektornya diganti, wah soketnya diganti, wah fleksibelnya diganti. Jangan kemana-mana dulu. Hal yang putuskan cuman satu tuh, ketahuan kalau dianalisa dulu ya teman-teman. Sebelumnya mohon maaf, saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui ya teman-teman. Saya di sini cuman berbagi pengalaman saya. Saya juga di sini masih belajar. Jadi kita sama-sama belajar ya teman-teman.
Mohon maaf videonya ala kadarnya ya teman-teman, karena usernya ini nunggu ya teman-teman. Maksimal mungkin tetap saya record ya teman-teman. Untuk penjamperan mungkin agak terlalu jauh ya teman-teman untuk kameranya, cuma nanti kalau sudah dijamper saya kasih lihat, saya deketin nanti ya teman-teman. Oke, atas bawah saya kasih kabel jumper seperti itu ya teman-teman, terus panjang-panjang. Nah, itu untuk jemperannya ya teman-teman, bisa dilihat pendek cuman segitu ya teman-teman. Nah, itu untuk bagian bawahnya sudah saya melanjutkan saja, bekas dikerok itu bekas sebelumnya ya teman-teman, jadi saya titikkan di situ juga penjamperannya. Nah, untuk sisa lebihnya itu kabel jumpernya tinggal dipotong aja ya teman-teman.
Nah, itu untuk jemperannya teman-teman, jadi pendek. Dari board UI-nya itu papan cas fleksibel, untuk yang atas juga sama. Nah, di sini saya ukur ulang, ternyata konslet ya teman-teman. Jadi jalur bebasnya itu malah ground ya teman-teman. Nah, itu saya ukur dia konslet teman-teman. Nah, kalau ketemu kayak gini kita tutur lagi ya teman-teman. Gimana konsepnya? Tracking lah gitu bahasa ininya teman-teman. Tracking lagi jalurnya. Saya biasanya bahasanya campur aduk. Saya tutur lagi di mana letak konsep, bisa konsepnya saya putusin atas ya teman-teman. Cukup sebelah aja mutusin. Nah, di sini setelah saya ukur yang konslet tuh di bagian bawah ya teman-teman. Dari board UI ini papan cas ini ya teman-teman. Nah, karena sebelumnya nggak konslet ya teman-teman, saya udah ukur yang di awal, kemungkinan itu dari timahnya. Timahnya kena ground ya teman-teman. Di sini saya lihat yang bekas kerikan yang sebelumnya itu dia mepet banget sama ground ya teman-teman, yang ngerik jalurnya itu. Jadi pas saya kasih timah ulang, jadi timah tuh ada yang nempel ke ground. Nah, di sini saya putusin untuk tarik jalur lain aja ya teman-teman. Jadi itu saya bersihin sisa timah kasnya itu. Saya bikin jalur baru aja yang jaraknya jauh sama ground gitu ya, agak ada space lagi ya teman-teman. Nah, itu saya bersihin, saya kerik ulang itu biar nggak konslet. Emang posisinya kadang ada yang gede jalur casnya, buat ngeriknya enak lah. Ini kalau tipe ini kebetulan ini mepet banget sama soket ya, udah saya lihat ada sih space sedikit. Nah, di situ saya kerik tempat baru ya, yang bekas itu saya bersihin aja biar nggak ada timah. Nah, di sini bekasnya
Yang kerikan sebelumnya itu yang udah ada saya bersihin ya teman-teman. Dan saya kerik jalur baru di samping soketnya itu yang jalur cas ya teman-teman. Nah, untuk ngisi timah di kabel jumper usahain ujungnya aja dikit ya teman-teman, dipasin aja, jangan sampai kelupas semua, nanti bisa kena ground ya teman-teman. Oke, di sini saya udah bikin jalur baru ya teman-teman. Saya tes dulu apakah masih konslet. Dan di sini aman ya teman-teman. Saya ukur aman ya. Saya kerik sedikit bekas yang sebelumnya ya teman-teman, takut jadi ground, makanya saya kerik aja sedikit. Kalau pakai kaca pembesar gitu, apalagi mikroskop ya teman-teman, itu kelihatan banget nyambung enggaknya, kurang nyambung apa enggaknya gitu ya teman-teman. Kebetulan di sini saya belum punya mikroskop ya teman-teman, alat seadanya. Sebenarnya saya lagi garapen mesin yang di atas itu ya, Samsung Oppo A15 ya teman-teman, cuman karena ini masuk minta buru-buru ditunggu, itu saya geser dulu ke atas. Enggak saya rapin, enggak ya, udah tanggung record aja ya teman-teman. Oke, di sini saya pastiin lagi ya teman-teman, jalurnya aman teman-teman. Lanjut, tinggal jumper ke fleksibel ya teman-teman. Yang penting teliti, hati-hati, itu paling penting ya teman-teman. Kalau saya nyervis tuh lambat ya teman-teman, cuman ini mungkin ya saya nggak satset.
Tapi kalau udah pasti itu jadi senang gitu di hati gitu ya teman-teman, perasaannya tenang, aman gitu. Walaupun lambat juga gitu tapi pas gitu. Dan di sini saya kasih tisu ya dikit doang ya teman-teman, buat jaga-jaga takut dia nempel ke body atau ke babet tuh frame ya teman-teman, takut jadi ground. Oke, masih saya tes lagi, aman. Oke, di sini kan saya kasih lihat jemperannya teman-teman, yang di fleksibel, yang di atas sama jadi pendek. Oke, langsung saja tes ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, udah kelihatan lambang petirnya. Nah, ngecas ya teman-teman, alhamdulillah. Oke, saya tes nyalain, keadaan nyala. Oke, aman ya teman-teman. Ini ada lambang petirnya. Nah, di bawah juga ada jam pengisiannya teman-teman. Biasanya kalau 1 jam sampai 2 jam itu cepat ya teman-teman. Oke, aman ya teman-teman. Untuk video perakitannya nggak saya record ya teman-teman, karena akan memakan durasi. Oke, cukup sampai di sini video dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi edukasi buat teman-teman teknisi ponsel. Dan jangan lupa untuk like, subscribe-nya ya teman-teman.
biar saya tambah semangat untuk upload video-video yang lainnya juga. Cukup sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.